Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satwa akan menjelaskan materi model-model komunikasi dan merancang daya tarik emosional dalam iklan. Sebelum kita masuk ke dalam model-model komunikasi, saya akan menjelaskan apa itu model dan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah gambaran yang sederhana dalam proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model, kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus tertentu. Kemudian ada beberapa model-model komunikasi yang kami ambil dari beberapa para ahli. Yang pertama itu ada Aristoteles, yang kedua ada Berlo, yang ketiga ada Bove dan Thiel, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ada beberapa model-model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi Aristoteles. Aristoteles menerangkan model komunikasi dalam bukunya Retorika, bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama. Yang pertama adalah pembicara. Pembicara adalah sebagai komunikator atau penyampai pesan. Pada umumnya, komunikator atau pembicara ini bertindak dengan sifat yang minoritas, alias lebih sedikit daripada penerima pesan. Yang kedua, pesan. Pesan di sini merupakan suatu informasi yang akan disampaikan dari pembicara atau komunikator kepada komunikan atau penerima pesan. Pesan di sini berisi informasi yang hendak disampaikan dan berfungsi dan berharap untuk mendapatkan timbal balik dari komunikan. Yang ketiga, pendengar. Pendengar di sini merupakan lawan bicara dari pembicara atau biasa disebut sebagai komunikan, yang mana fungsinya sebagai penerima pesan atau informasi dengan sifat sebagai mayoritas atau lebih banyak daripada pembicara. Dari ketiga aspek tersebut, maka Aristoteles memiliki diagram model komunikasi yang disebut sebagai diagram model komunikasi. Dua model komunikasi David K. Berlo. Dalam model komunikasi David K. Berlo, diketahui bahwa komunikasi terdiri dari 4 proses utama, yaitu SMRC, Source, Match, Channel, dan Receive. Lalu ditambahkan 3 proses sekunder, yaitu feedback, efek, dan lingkungan. Nah, source tadi itu adalah sumber, adalah seseorang yang memberikan pesan atau dalam komunikasi dapat disebut sebagai komunikator, walaupun sumber biasanya melibatkan individu, namun dalam hal ini sumber juga melibatkan banyak individu, misalkan dalam organisasi, partai, atau lembaga tertentu. Dan message adalah pesan, isi dari komunikasi yang memiliki nilai dan disampaikan oleh seseorang atau komunikator. Pesan ini bersifat menghibur, informatif, dan edukatif. Yang terakhir adalah channel. Channel ini media dan saluran komunikasi. Sebuah saluran komunikasi terdiri atas 3 bagian, yaitu ada lisan, tertulis, dan elektronik. Media di sini adalah sebuah alat untuk mengirimkan pesan tersebut. Misalkan secara personal, komunikasi interpersonal, maka media komunikasi yang digunakan adalah panca indera atau bisa memakai media telepon, telegram, handphone yang bersifat pribadi. Model komunikasi Bove and Thiel menjelaskan bahwa proses komunikasi merupakan tahapan dari kegiatan. Terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, pengirim memiliki ide atau gagasan. Sebelum proses penyampaian pesan dapat dilakukan, pengirim pesan harus memiliki ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pihak atau audiens. Kemudian yang kedua, ide dirubah menjadi pesan. Agar ide dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu subjek atau apa yang ingin disampaikan. Kemudian maksud atau tujuan audiens, gaya personal dan latar belakang budaya. Yang ketiga, pemindahan pesan. Setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan, tahap berikutnya adalah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Yang keempat, penerima pesan. Komunikasi antara seseorang
dengan orang lain akan terjadi bila pengirim atau komunikator mengirimkan suatu pesan dan penerima atau komunikan menerima pesan tersebut. Yang terakhir, penerima pesan mengirimkan umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah hubungan akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk melakukan efektivitas suatu pesan. Pertama, merancang daya tarik emosional dalam iklan. 2. Menyatakan keunggulan produksinya berdasarkan atribut yang unik yang memberikan suatu manfaat yang nyata bagi konsumennya. Contohnya iklan Pond's Gold memberikan bahwa produknya memiliki semua manfaat anti-aging dan khasiat dari partikel emas. Contoh kedua, kecap sedap, karena semua kecap nomor 1 dan oke untuk masakan. Iklan merepresentasikan pola-pola pengalaman hidup khalayak. Iklan produk ini tidak berfokus pada pernyataan atau citra produk, tetapi lebih pada mencari-cari situasi atau keadaan saat ini, hingga menemukan lawan yang berimbang dalam pengalaman yang real atau imajinasi khalayak. Contoh iklan adalah iklan produk masker, yang mana produk ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga produk ini saling bersaing dalam produksi untuk pasaran. Membuat pernyataan yang juga bisa dibuat oleh perusahaan manapun yang memasarkan merek dalam kategori produk yang sama. Biasanya dilakukan perusahaan yang sudah menguasai pasar dan tidak mengklaim superioritas produk. Contohnya, minuman teh dalam kemasan, namun diposisikan sebagai minuman ringan seperti minuman soda. Iklan produk minuman berenergi bahwa produknya dikonsumsi oleh atlet. Kemudian produk lain biasanya menggunakan strategi ini. Produk kecantikan, obat tradisional, atau makanan dan iklan obat herbal yang memposisikan dirinya hanya dikonsumsi oleh orang pintar. Kemudian muncul pesaing yang mengklaim jika orang bejo atau orang yang beruntung akan mengonsumsi obat herbal tersebut. Pengiklan membuat suatu pernyataan tipe generik, namun melakukannya dengan menyatakan keunggulan produknya tersebut. Seperti iklan produk minuman, tentu saja identik dengan rasa haus dan dahaga. Ada iklan Sprite yang seolah-olah ketika kamu meminumnya, kamu seperti terjun ke dalam air di tengah cuaca panas yang menerjang. Slogan terbaru yang digunakan Sprite adalah nyatanya nyegerin atau nyatanya menyegarkan. Iklannya simpel dan mudah diingat. Iklan ini bisa dikatakan bagus karena bukan hanya sekedar menjual produk yang sifatnya komersil, tapi ada unsur edukasi dalam penggalan lirik lagunya. Iklan ini menimbulkan efek berupa perubahan tingkah laku setelah melihat iklan ini. Perubahan yang dimaksud yaitu ketertarikan konsumen pada produk yang diiklankan dan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan produk ini. Itulah materi kami dari kelompok 1 tentang perilaku konsumen. Sekian dan terima kasih.